Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nurul Oktaviani dan rekan saya Risa Yuniati Solihah. Izinkan kami pada kesempatan kali ini memaparkan materi mengenai prosedur kualitatif. Prosedur kualitatif memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelidikan ilmiah daripada metode penelitian kuantitatif. Penyelidikan kualitatif menggunakan asumsi filosofis yang berbeda, strategi penyelidikan, metode pengumpulan data analisis, dan penafsiran. Meskipun prosesnya serupa, proses kualitatif mengandalkan data teks dan gambar yang memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data dan memanfaatkan strategi penyelidikan yang beragam. Karakteristik penelitian kualitatif. Daftar saya mencakup perspektif tradisional dan perspektif advokasi, partisipatif, dan refleksi diri yang lebih baru dari penyelidikan kuantitatif. Berikut adalah karakteristik penelitian kualitatif yang disajikan tanpa urutan kepentingan tertentu. Setting alam, peneliti sebagai instrumen kunci, berbagai sumber data, analisis data induksi, makna peserta, desain yang muncul, lensa teoritis, interpretatif, dan akun holistik. Strategi pertanyaan. Strategi ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penulisan data. Mereka berasal dari disiplin ilmu dan mengalir sepanjang proses penelitian. Misalnya, jenis masalah, masalah etika yang penting. Creswell 2007. 5 pendekatan karena lebih populer di seluruh ilmu sosial dan kesehatan saat ini serta dibahas secara memadai dalam buku kualitatif serta penelitian tindakan perspektif. Kemis dan Wilson tahun 1998 dan analisis wacana. Cek 2004. Untuk 5 pendekatan, peneliti mungkin mempelajari individu, naratif, fenomenologi, mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa atau studi kasus, dan teori dasar, atau belajar tentang perilaku berbagai budaya yang luas dari individu atau kelompok. Etnografi. Peran peneliti. Seperti disebutkan dalam daftar karakteristik, penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif dengan penanya biasanya terlibat dalam pengalaman intensif dan berkelanjutan dengan partisipan. Hal ini diperkenalkan berbagai masalah strategis, etika, dan pribadi ke dalam proses penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi penempatan batasan penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur, dokumen, dan materi visual, serta penetapan protokol pencatatan informasi. 1. Pengamatan. Peneliti memiliki pengalaman langsung dengan peserta. 2. Wawancara. Wawancara tatap muka 1 lawan 1. 3. Dokumen. Memungkinkan peneliti mendapatkan bahasa dan kata-kata peserta. Dapat diakses pada waktu yang tepat bagi peneliti.
sumber informasi yang tidak mengganggu. Dan yang keempat, materi audio visual, bisa foto, kaset, video, benda seni, perangkat lunak, komputer, dan film. Prosedur pencatatan data. Sebelum memasuki lapangan, peneliti kualitatif merencanakan pendekatan mereka terhadap pencatatan data. Proposal harus mengidentifikasi data, apa yang akan dicatat oleh peneliti, dan prosedur pencatatan data. Analisis data dan interpretasi. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan refleksi berkelanjutan tentang data, mengajukan pertanyaan analitik, dan menulis memo selama penelitian. Langkah-langkah dalam analisis data diuraikan sebagai berikut. Langkah ke-1, atur dan persiapkan data untuk dianalisis. Hal ini meliputi transkrip wawancara, mengetik catatan lapangan, atau mencortir dan menyusun data sesuai sumber informasi. Langkah kedua, baca semua data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ide umum yang dikatakan peserta, nada gagasannya, serta seperti apa kesan, kredibilitas, dan penggunaan informasi. Langkah ketiga, mulailah analisis rinci dengan proses pengkodean. Pengkodean adalah proses pengorganisasian materi menjadi potongan-potongan atau segmen teks sebelum memberikan makna pada informasi. Langkah keempat, gunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi dari pengaturan atau orang-orang serta kategori atau tema untuk analisis. Peneliti kualitatif dapat melakukan banyak hal dengan tema untuk membangun lapisan tambahan dari analisis yang kompleks. Langkah kelima, tingkatkan bagaimana deskripsi dan tema akan direpresentasikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis. Ini bisa berupa diskusi yang menyebutkan kronologi peristiwa, pembahasan rinci tentang beberapa tema, atau diskusi dengan tema yang saling berhubungan. Langkah keenam, membuat interpretasi atau makna data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, apa yang dipelajari? Pelajaran ini bisa menjadi interpretasi pribadi peneliti yang tercakup dalam pemahaman yang dibawa oleh penanya ke studi dari budaya, sejarah, dan pengalamannya sendiri. Selanjutnya adalah pengkodean. Pengkodean yang dibahas meliputi pertimbangan dalam proses pengkodean, pertimbangan jenis kode, dan program perangkat lunak komputer untuk pengkodean. Pertimbangan dalam proses pengkodean. Dalam proses pengkodean perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pahami keseluruhannya. Baca semua transkripsi dengan cermat, mungkin tuliskan beberapa ide saat muncul di benak. 2. Pilih satu dokumen, yaitu wawancara, lalu periksa makna yang mendasarinya. Diharapkan peneliti terfokus bukan pada substansi informasi, tetapi pada makna yang mendasarinya. 3. Buat daftar semua topik, kelompokkan yang serupa. Bentuk topik ini ke dalam kolom mungkin disusun sebagai topik utama, topik unik, dan sisa. 4. Ambil daftar dan kembali ke data Anda. Singkat topik sebagai kode dan tulis kode di sebelah segmen teks yang sesuai. Cobalah skema pengorganisasian awal ini untuk melihat apakah kategori dan kode baru muncul. 5. Temukan kata-kata paling deskriptif untuk topik Anda dan ubah ke dalam kategori. Cari cara untuk mengurangi total daftar kategori Anda dengan mengelompokkan topik yang berhubungan satu sama lain. Mungkin menarik garis di antara kategori Anda untuk menunjukkan keterkaitan. 6. Buatlah singkatan untuk setiap kategori dan susun kode-kode ini menurut abjad. 7. Kumpulkan bahan data milik masing-masing kategori di satu tempat dan lakukan analisis pendahuluan. 8. Jika perlu, kodekan ulang data Anda yang ada. Pertimbangan jenis kode meliputi 1. Pengaturan dan kode konteks. 2. Perspektif yang dipegang oleh subjek. 3. Cara berpikir subjek tentang orang dan objek. 4. Kode proses. 5. Kode aktivitas. 6. Kode strategi. 7. Kode hubungan dan struktur sosial. 8. Skema pengkodean yang telah ditetapkan sebelumnya.
Program perangkat lunak komputer untuk pengkodean. 1. MaxQDA. Ini adalah program berbasis PC yang sangat baik dari Jerman, yang membantu para peneliti mengevaluasi dan menafsirkan teks kualitatif secara sistematis. 2. Atlas.t. Ini adalah program berbasis PC dari Jerman juga, yang memungkinkan seorang peneliti untuk mengatur teks, file data grafik, audio, dan visual bersama dengan pengkodean, memo, dan temuan ke dalam sebuah proyek. 3. QASR-NVivo. Program ini berasal dari Australia, menampilkan program perangkat lunak populer N6 dan pemetaan konsep NVivo dalam kombinasi. 4. Hyper Research. Ini adalah program yang tersedia untuk Mac atau PC. Ini adalah paket perangkat lunak kualitatif yang mudah digunakan, yang memungkinkan pengguna untuk membuat kode, mengambil, membangun teori, dan melakukan analisis data. Keandalan, validitas, dan generalisabilitas. Prosedur keandalan. Beberapa hal yang disarankan dalam prosedur keandalan adalah sebagai berikut. Pertama, periksa transkrip untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang jelas dibuat selama transkripsi. Kedua, pastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam definisi kode, pergeseran makna kode selama proses pengkodean. 3. Untuk penelitian tim, koordinasikan komunikasi di antara para pembuat kode melalui pertemuan rutin yang didokumentasikan dan dengan berbagi analisis. 4. Kode pemeriksaan silang dikembangkan oleh peneliti yang berbeda dengan membandingkan hasil yang diperoleh secara independen. Strategi utama untuk memeriksa keakuratan temuan. Terdapat 8 strategi utama meliputi 1. Melakukan triangulasi berbagai sumber data, informasi, dengan memeriksa bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun justifikasi yang koheren untuk tema. 2. Gunakan pemeriksaan anggota untuk menentukan keakuratan temuan kualitatif. Prosedur ini dapat melibatkan pelaksanaan wawancara tindak lanjut dengan peserta dalam penelitian dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengomentari temuan. 3. Gunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan. Ketika peneliti kualitatif memberikan deskripsi rinci tentang latar, misalnya, atau memberikan banyak perspektif tentang suatu tema, hasilnya menjadi lebih realistis dan lebih kaya. Prosedur ini dapat menambah validitas temuan. 4. Memperjelas bias yang dibawa peneliti ke dalam penelitian. Refleksi diri ini menciptakan narasi yang terbuka dan jujur yang akan beresonansi dengan baik dengan pembaca. Penelitian kualitatif yang baik berisi komentar para peneliti tentang bagaimana interpretasi mereka terhadap temuan yang dibentuk oleh latar belakang mereka, seperti jenis kelamin, budaya, sejarah, dan asal-usul sosial ekonomi mereka. 5. Sajikan juga informasi negatif atau tidak sesuai yang bertentangan dengan tema. Karena kehidupan nyata terdiri dari perspektif yang berbeda yang tidak selalu menyatu, membahas informasi yang bertentangan menambah kredibilitas akun. Dengan menyajikan bukti kontradiktif, akun tersebut menjadi lebih realistis dan karenanya valid. 6. Menghabiskan waktu lama di lapangan. Dengan cara ini, peneliti mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan detail tentang situs dan orang-orang yang memberikan kredibilitas pada cerita naratif tersebut. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seorang peneliti dengan partisipan dalam setting aktual mereka, semakin akurat atau valid temuannya. 7. Gunakan pembekalan sejawat untuk meningkatkan keakuratan akun. Strategi ini melibatkan interpretasi di luar peneliti dan diinvestasikan pada orang lain, menambah validitas ke akun. 8. Gunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek. Auditor eksternal tidak akrab dengan peneliti atau proyek dan dapat memberikan penilaian objektif proyek selama proses penelitian atau pada akhir penelitian. Strategi penulisan kualitatif. 1. Gunakan kutipan dan variasikan panjangnya dari bagian pendek hingga panjang yang tersemat. 2. Buat naskah percakapan dan laporkan percakapan dalam berbagai bahasa untuk mencerminkan kepekaan budaya. 3. Sajikan informasi teks dalam bentuk tabel, misalnya matriks, tabel perbandingan dari kode yang berbeda.
4. Gunakan kata-kata dari peserta untuk membentuk kode dan label tema. 5. Jalin kutipan dengan interpretasi. 6. Gunakan indentasi atau format khusus lainnya dari naskah untuk menarik perhatian pada kutipan dari peserta. 7. Gunakan orang pertama saya atau kami, kolektif dalam bentuk naratif. 8. Gunakan metafora dan analogi yang membahas beberapa bentuk ini. 9. Gunakan pendekatan naratif yang biasanya digunakan dalam strategi penyelidikan kualitatif, misalnya deskripsi dalam studi kasus dan etnografi, cerita terperinci dalam penelitian naratif. 10. Jelaskan bagaimana hasil naratif akan dibandingkan dengan teori dan literatur umum tentang topik tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Baik teman-teman, jika ingin bertanya ataupun memiliki kritik atau pendapat lain, bisa didiskusikan di kolom komentar atau pada saat diskusi di forum WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.